Kalau kita ngomongin Venesia, yang kebayangkan gondola, kanal yang romantis, indah banget. Tapi tahu nggak sih, di tengah keindahan itu ada sebuah pulau kecil yang ceritanya wah kelam banget. Namanya Pulau Poveglia. Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas sejarah di balik reputasinya yang ya bisa dibilang mengerikan itu. Dan emang bener, banyak banget yang bilang begitu. Poveglia ini sering banget loh masuk daftar tempat paling berhantu di dunia. Tapi pertanyaannya, apa ini cuma gosip atau legenda aja? Atau jangan-jangan reputasi seremnya ini beneran lahir dari tragedi nyata yang saking besarnya bekasnya tuh masih ada sampai sekarang? Oke, yuk kita mulai dari awal. Kenapa sih pulau ini sampai dijuluki Pulau Terlarang? Coba deh bayangin, lokasinya tuh deket banget dari Venesia yang super romantis dan penuh turis itu. Ibaratnya cuma selemparan batu. Tapi di situ ada pulau yang jadi saksi bisu penderitaan manusia selama ratusan tahun. Kontras banget kan? Deket secara jarak tapi dunianya beda jauh. Dan status terlarang itu beneran loh. Sekarang pulaunya kosong melompong. Bangunan-bangunan tuanya udah hancur, ditutupin sama tanaman liar. Suasananya jadi ya sepi dan agak bikin merinding. Pemerintah Italia secara resmi melarang orang ke sana. Nah, justru karena dilarang-larang gitu, misterinya jadi makin kental kan? Oke, sekarang kita putar waktu mundur jauh ke belakang, ke masa di mana Poveglia ini perannya krusial banget, yaitu sebagai benteng pertahanan melawan wabah paling mematikan dalam sejarah. Nah, dari garis waktu ini kita bisa lihat perjalanan kelam Poveglia. Dimulai dari abad ke-18, fungsinya sebagai tempat karantina wabah pes. Terus, di awal abad ke-20, fungsinya ganti jadi rumah sakit jiwa. Sampai akhirnya di pertengahan abad 20, rumah sakitnya ditutup dan pulaunya ditinggalin gitu aja sampai sekarang. Jadi, Poveglia ini dulunya berfungsi sebagai lazaretto, semacam stasiun karantina gitu. Jadi, setiap kapal yang mau masuk Venesia itu diperiksa dulu. Kalau ada satu orang aja di kapal itu yang gejalanya mencurigakan, batuk dikit, demam, langsung detik itu juga mereka dipisahin dari keluarganya dan dibuang ke pulau ini. Dan buat banyak orang, ini adalah tiket sekali jalan. Dan jumlahnya, ini yang bikin ngeri. Kita nggak ngomongin puluhan atau ratusan orang ya. Selama puncak wabah, ribuan orang meninggal di pulau kecil ini. Jauh dari keluarga, jauh dari harapan. Ada kutipan dari catatan sejarah yang bunyinya singkat banget tapi dalam. Ini benar-benar ngerangkum nasib orang-orang yang dikirim ke sana. Tujuannya katanya sih untuk diisolasi, tapi pada kenyataannya, ya mereka dikirim ke sana untuk meninggal. Tapi ternyata penderitaan di Poveglia nggak berhenti setelah wabah selesai. Justru, pulau ini masuk ke babak baru yang ya nggak kalah kelamnya, yaitu sebagai rumah sakit jiwa yang terlupakan. Nah, ini yang menarik. Kita bisa lihat pergeseran fungsinya. Dulu, pulau ini jadi tempat untuk mengurung orang dengan penyakit fisik. Kemudian, ganti jadi tempat untuk mengurung orang dengan penderitaan mental. Jadi benang merahnya tetap sama, penderitaan. Jadi, pemerintah waktu itu mikir, daripada bangunannya kosong, kita pakai lagi aja. Akhirnya, bekas barak-barak karantina itu diubah jadi bangsal rumah sakit jiwa. Dan dari sinilah babak baru sejarah kelam Poveglia dimulai. Nah, di sini ceritanya makin gelap. Walaupun emang susah dibuktiin 100% ya, banyak banget cerita dan legenda yang beredar. Katanya sih, di rumah sakit ini banyak terjadi praktek-praktek medis yang kejam. Bener atau enggaknya, cerita-cerita ini udah terlanjur nempel nyatu sama sejarah wabah sebelumnya dan bikin citra Poveglia sebagai pulau penderitaan jadi makin kuat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin gak nyaman. Warisan fisik yang ditinggalkan sejarah kelam pulau ini. Apa itu? Tanah di sana yang konon katanya bercampur dengan abu manusia. Kenapa bisa begitu? Ya, ini adalah tindakan darurat di tengah krisis. Bayangin aja, tiap hari ada banyak banget yang meninggal. Nggak ada waktu, nggak ada tempat untuk pemakaman yang layak. Jadi, satu-satunya cara yang dianggap paling cepat dan efektif buat nyetop wabah, ya dengan kremasi massal. Dan ini poin pentingnya. Banyak sejarawan dan warga lokal percaya kalau tanah di Poveglia itu secara harfiah terdiri dari campuran tanah dan abu sisa kremasi puluhan ribu korban. Jadi kalau ada yang bilang pulau ini berhantu, mungkin ini alasannya. Sejarah kelam itu nggak cuma ada di cerita, tapi literally ada di bawah tanahnya. Singkat cerita, setelah beroperasi puluhan tahun,
Rumah sakit jiwa ini akhirnya ditutup juga di pertengahan abad 20. Poveglia pun kembali kosong, ditinggalkan begitu saja. Bangunan-bangunannya dibiarin hancur dan semua ceritanya seakan tersimpan dalam sunyi, nunggu untuk diungkap lagi. Oke, setelah kita tahu semua fakta sejarahnya, coba deh kita geser sedikit fokusnya. Dari sekedar cerita hantu, kita coba lihat makna yang lebih dalam dari kisah Poveglia ini. Nah, ini dia intinya. Kisah Poveglia itu sebenarnya kayak sebuah monumen. Monumen dari rasa takut manusia terhadap penyakit, monumen dari terbatasnya ilmu kedokteran zaman dulu, dan monumen dari tindakan-tindakan ekstrim yang diambil pas lagi krisis. Jadi ini lebih dari sekedar cerita seram, tapi ini cerminan dari tragedi kemanusiaan yang nyata. Pulau ini pada dasarnya adalah sebuah pengingat. Sebuah artefak sejarah yang nunjukin ke kita gimana dulu masyarakat berjuang menghadapi penyakit massal dan rasa takut. Ini juga cerita tentang pengorbanan, baik yang sukarela maupun yang dipaksa, demi melindungi orang banyak. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kita semua, apakah Poveglia ini cuma legenda horor buat hiburan semata? Atau jangan-jangan pulau terlarang ini sebenarnya adalah cermin yang memantulkan sisi tergelap sejarah kita sendiri dan pengingat betapa rapuhnya kita sebagai manusia saat dihadapkan dengan bencana besar. Coba deh kita renungkan.